Ya, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhdar wa alihi athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di setiap petang untuk ngaji kitab Aqobatut Thoriq. Alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 45. Kita sedang membahas tentang fitnatuddin, fitnah dalam agama. Mungkin tidak perlu saya kasih ini ya, tidak perlu saya kasih mukadimah lagi karena ya sudah paham teman-teman apa yang sedang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi ketika kita berjalan menuju Allah, ya tidak mungkin kita tidak diberikan kelancaran gitu ya. Pasti ada hambatan-hambatan yang harus kita lalui. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengasah keimanan kita, untuk membuktikan klaim kita terhadap keimanan itu sendiri. Allah memberikan berbagai macam halangan. Agar apa? Agar iman kita terbukti dan terpercaya. Nah, ada 4 halangan ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa saja halangannya? Yang paling pertama yang dinamakan dengan dunia. Ya. Yang dinamakan dengan dunia. Dunia itu cara menanganinya dengan cara apa? Dengan cara zuhud. Ada lagi selain dunia, ini berkaitan dengan makhluk, sesuatu yang di luar diri kita. Nah, antara kita dengan makhluk ada interaksi. Nah, ketika interaksi itu terjalin, maka akan ada fitnah di antara kita semua. Gitu ya. Jadi ketika kita sedang bermuamalah dengan makhluk, pasti akan ada fitnah. Sebenarnya fitnah itu bukan sesuatu yang buruk. Fitnah itu adalah tentang pembuktian keimanan kita. Pembuktian keislaman kita menggunakan jalur fitnah. Sebagaimana besi ya, yang dipanaskan untuk apa? Untuk semakin menguatkan besi tersebut sehingga nanti mampu dicetak menjadi berbagai macam perhiasan dan lain sebagainya. Atau fitnah itu adalah tentang apa? Memisahkan antara emas dengan yang selainnya. Itu yang dinamakan dengan fitnah. Jadi pemisahan antara emas yang murni dengan sesuatu yang lain, ya. Itu yang dinamakan dengan fitnah. Begitupun antara kita dengan manusia yang lainnya, dengan istri dengan anak, dengan saudara, dengan mertua ataupun dengan siapapun, pasti akan terjadi fitnah, gejolak antara kita dengan orang lain. Sebenarnya adalah dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita itu sendiri. Nah, kemarin kita telah membahas bahwa ada beberapa fitnah ya, interaksi antara kita dengan makhluk. Ya, ta'dib juga, benar ta'dib. Yang pertama, ini apaan sih? Nempel. Yang pertama, fitnah antara apa? Antara kita dengan keluarga kita. Fitnah antara kita dengan masyarakat atau sosial yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah fitnah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan agama kita. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, sekjen kita udah hadir belum ya? Coba Abah Tito dicolek sekjen, kayaknya masih ketiduran mungkin sekjen. Berat temanya ini. Lebih beratan besok di mana? Di Bromo. Sekjen ada belum?
Kayaknya lagi tidur, kayaknya ketiduran beliau, capek. Soalnya dua hari berturut-turut ke Nanggung, terus kemarin halaman 45 Abah. Jadi sobat Sunda ini Abah Haji Asep ya. Mbak Tito, sobat Sunda tuh Abah Haji Asep. Kayaknya udah Peri ini deh tidur. Berarti nanti ada yang gantiin tugas. Udah Peri ya untuk ngerangkum. Raja Listrik itu nama gelar beliau, gelar kewalian beliau. Ya, silakan dibuka halaman 44 ya. 44. Kita mulai dari awal. Yang keempat adalah fitnatuddin, fitnah dalam agama. An Huzaifah binil Yamani qala, diriwayatkan dari Huzaifah ibni Yaman. Qala, beliau berkata, karena nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Kebanyakan sahabat-sahabatku, ya sahabat-sahabatku itu ya termasuk ya semua sahabat-sahabat utama, ketika bertanya kepada Rasulullah ini senantiasa tentang kebaikan. Amalan yang bagus itu apa ya Rasulullah? Apa yang paling afdol ya Rasul? Semuanya bertanya tentang kebaikan. Jadi Huzaifah ibni Yaman ini memperhatikan, kok nanya ke Rasulullah tentang kebaikan semua gitu ya. Nah, wa kuntu as'aluhu anisyar. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah tentang syar, tentang keburukan. Kenapa? Mukhafata an yudrikani, aku takut keburukan itu akan menimpa diriku. Makanya aku tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh Huzaifah ibni Yaman? Kata beliau begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wasyarron. Sesungguhnya kami pernah berada dalam masa-masa jahiliyah dan berada dalam keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami tentang kebaikan ini, yaitu tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenal siapa? Para sahabat mengenal tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fahal ba'da hadza khairi minasyar? Apakah setelah kebaikan yang kami rasakan ini ada keburukan wahai Rasulullah? Qala na'am, kata Rasulullah, na'am. Kalian akan mendapatkan keburukan setelah mendapatkan kebaikan ini. Qultu wa hal ba'da zalika syarra min khairin? Apakah setelah kami didera oleh keburukan akan ada kebaikan? Kata Rasulullah, na'am wa fihi dakhonun. Ya, kalian akan mendapatkan kebaikan lagi, tapi di dalamnya penuh dengan dakhonun. Dakhonun itu satu kabut yang mengaburkan sesuatu, sehingga sesuatu yang jelek bisa terlihat baik, sesuatu yang baik bisa terlihat jelek. Kalian harus jeli untuk melihat kebaikan tersebut. Jadi jangan sampai terkena oleh trap, oleh jebakan. Nah, dakhonun di sini menunjukkan satu kiasan tentang satu fenomena yang mana membuat yang melihatnya itu kabur gitu. Dia tidak tahu ini baik apa buruk, buruk apa baik. Kita menganggap itu baik, ternyata buruk. Kita menganggap itu buruk, ternyata baik. Yang namanya dakhonun. Dan ini banyak sekali, ya sering kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan banyak juga saat ini yang marak yang terjadi saat ini. Berapa banyak orang yang mati mengatasnamakan agama, berapa banyak orang yang mencaci maki atas nama Al-Quran,
berapa banyak orang yang melakukan sumpah serapah, hina menghina, mengatasnamakan Tuhan. Dia berpikir dia sedang membela Tuhan, dia berpikir dia sedang membela agama, dia berpikir dia sedang membela Rasulullah. Ternyata tidak seperti apa yang dia kira. Akhirnya banyak masyarakat yang ikut terjebak. Masyarakat digiring untuk membela agamanya, untuk membela Tuhannya bahkan. Ternyata itu semua bullshit, ya, bohong semua. Kenapa? Dahonun itu tadi, kebaikan seperti halnya baik padahal enggak gitu. Namanya dahonun. Di dalamnya penuh dengan kejahatan. Di dalamnya dipenuhi dengan talbis, sesuatu yang membuat kabur sesuatunya. Qultu wa ma dakhanuhu. Nah, akhirnya Uzaifah ibn Yaman nanya lagi lebih detail. Dakhonnya itu apa ya Rasulullah? Apa yang membuat itu buram wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaumun yahduna bi ghairi hadni. Ada satu kaum yang mereka menyeru kepada jalan hidayah bi ghairi hadni, tapi tidak menggunakan hadni. Hadni itu tidak seperti apa yang di SOP-kan olehku, tidak sesuai dengan peraturanku. Ya, mereka mengajak kepada manusia untuk kembali kepada jalan hidayah, tapi tidak menggunakan SOP yang sudah diberikan olehku. Dia bikin jalan sendiri, bikin manhaj sendiri, bikin peraturan sendiri, peraturan yang tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara agama tapi tidak menggunakan jalur dari Rasulullah gitu. Akal-akalan, sesuai dengan selera dirinya, sesuai dengan kepentingan dirinya. Nanti kita jelaskan di depan. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar kan. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kamu mengenali mereka. Artinya begini, ta'rif di situ. Ini kayak yang bener nih. Tapi wa tunkiru, kamu mengingkarinya. Ini kayak yang bagus nih. Ucapannya, ajarannya kayak yang bagus nih, tampilannya, akan tetapi waktu tungkiru, kalian akan mengingkarinya gitu. Jadi kamu paham tapi kamu mengingkarinya gitu. Qultu, maka aku berkata lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fahal ba'da zalika la khairi bin syar. Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, du'atun ala abwabi jahannama man azabahum ilaiha fadufuhu fiha. Na'am, nah kalian akan mendapati keburukan lagi setelah masa-masa itu. Du'atun, para penyuruh mereka menggiring umat kepada apa? Abwabi jahannam, kepada pintu-pintu jahannam. Naman ajabahum, barang siapa yang merespon seruan mereka, fadhufuhu fiha, maka mereka akan dihempaskan untuk masuk ke dalam jahannam itu tadi. Ya, ini cuma pengulangan aja teman-teman, nanti kedepannya dilanjut. Qultu ya Rasulullah, sibhum lana, wahai Rasulullah, berikan kami penyipatan terhadap orang-orang seperti itu, seperti apa sih gitu ya, agar kami bisa terhindar. Qala hum min jildatina, mereka kulitnya seperti kulit kamu, artinya sebangsa dengan kamu, satu ras dengan kamu, tidak mungkin berasal dari orang lain. Mereka
seras dengan kamu. Wa yatakalamuna bi alsinatina, mereka juga berbicara seperti kamu berbicara, bukan orang lain. Qultu fama ta'muruni in adrakani zalik, bagaimana kami bisa terhindar ya dengan hal-hal seperti itu. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda lagi, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, kalau kalian mendapati masa seperti itu, kalian harus mengambil pendapat jamaah, ada pendapat mayoritas, jangan main sendiri gitu. Wa imamahum, dan pemimpin mereka. Jadi di saat ketika kita melihat banyak perbedaan praksi, ya kan, saling klaim kebenaran, saling klaim kesalehan, saling klaim surga, kata Rasulullah, talzamu jamaah, maka berpeganglah kepada jamaah. Nah, jamaah ini sering disalahartikan. Ya, akhirnya mereka membuat satu kelompok sendiri bahwa kami adalah jamaah gitu. Bukan tentang itu. Jamaah itu mayoritas. Ya, muslim seperti apa, itu yang harus kita ambil gitu. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imaman, kalau kami tidak punya jamaah dan tidak punya imam, harus bagaimana wahai Rasulullah? Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha, kalau kalian tidak mendapatkan jamaah dan imam seperti itu, fa'tazil, maka mengasingkan diri lah dari seluruh kelompok tersebut. Walau anta addo bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala zalik, sampai kapan? Sampai kalian mendapati kematian, tetaplah berada dalam posisi seperti itu. Artinya menyendiri itu saat apa? Saat tidak ada yang bisa kita tanyai untuk kebaikan. Boleh kita menyendiri, tapi asal ketika sudah tidak ada kebaikan gitu, menyendiri itu lebih diutamakan. Nah, teman-teman semua, saya tadi hanya mengulangi hadis yang kemarin biar teman-teman tidak lupa. Nah, kita akan melihat ya, karena kita dihadapkan oleh dua pilihan. Pilihan apa itu? Ketika kita berada dalam kehidupan ini, pasti kita tidak mungkin bisa lepas dari interaksi dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan umat, itu tidak mungkin bisa lepas. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti akan ada fitnah kan? Fitnah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, atau fitnah yang semakin justru menjauhkan kita dengan Allah, ya kan? Nah, ketika kita berada dalam fitnah seperti ini, teman-teman semua, ya, akan ada dua respon, akan ada dua pilihan. Pertama, kita berbaur dengan masyarakat. Yang kedua, kita menjauhi. Ya, ada dua nih. Yang harus kita lakukan yang mana, nanti dijelaskan lebih dalam. Ya. Kapan kita harus menjauh, kapan kita harus berbaur, gitu ya. Nah, kita silahkan buka halaman 46. Ini udah peri belum ada ya? Tumben nih sekjen kita. Mas Agus, coba telepon udah peri coba. Oh, sudah. Namanya Limestone. Siap udah. Tadinya mau disusulin sama Abah Tito kalau enggak. Ya, kita buka halaman 46. Catat sama Wo. Oh ya. Ya, halaman 46. Namanya, judulnya adalah Al-Insafu Bainal I'tizali wal Mukhalafah. Insaf itu moderat. Ya, insaf itu adalah moderat. Baina, antara i'tizal itu ada yang dinamakan dengan isolasi. Ya, isolasi. Kalau al-mukhalafah itu tentang bergaul. Mukhalatah tentang bergaul. Ya.
moderat di antara kita mengasingkan diri dengan al-mukhaw. Ya, kita akan melihat nih perbedaan, atau bukan perbedaan, kita bisa moderat ya, kapan kita harus bergaul, kapan kita harus menarik diri. Kenapa? Karena kita tahu semua antara kita dengan makhluk akan ada gejolak. Maka kita harus pintar-pintar memilih kapan kita harus bergaul, kapan kita harus menarik diri. Nah, kita buka halaman 46. Enggak, kok aja enggak ketinggalan, aman. Nah, fi isaril i'tizal, di dalam kita harus mendahulukan i'tizal. Nah, ini ya, saat ketika kita berada dalam fase kayak gini, maka kita i'tizal, yang mengasingkan diri. Jadi mengasingkan diri itu bisa lewat zohir atau lewat media sosial. Kalau zaman sekarang itu kebanyakan orang ya secara zohir dia tidak terlibat dengan masyarakat, tapi secara media dia terlibat. Banyak juga orang-orang yang secara fisik dia tidak terkenal, tapi secara medsos dia terkenal tuh banyak. Ya. Artinya ini dengan menggunakan dua cara, baik secara media sosial ataupun secara zohir. Kita harus mengasingkan diri. Ketika apa? Nanti akan kita lihat. Ya. Nanti ini masuk pada kategori apa? Mautul ma'nawi sebenarnya. Nanti kita bahas di mana, di kitab Al-Hikam. Kila dikatakan, ya Rasulullah, ayun nasi khair, siapa itu sebaik-baiknya manusia? Qala rajulun, seseorang, yujahidu binafsihi wa malihi wa rajulun sa'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi. Wahai Rasulullah, siapa sih itu manusia yang paling bagus? Kata Rasulullah, seseorang yujahidu binafsihi, orang yang berjihad dengan dirinya, wa malihi, dengan apa? Dengan hartanya, wa rajulun, dan ada juga seseorang atau wa rajulun fi sa'bin, dan seseorang di dalam kelompoknya, minasyi'abi, dari kelompok-kelompoknya, ya'budu rabbahu, mereka beribadah kepada Tuhannya, wa yada'un nasa, lalu kemudian mereka menyeru manusia min syarrihi, ya, dari keburukan-keburukannya. Artinya mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika teman-teman semua ya kita melihat ya banyaknya di tengah-tengah kehidupan kita ini tentang syar, tentang keburukan, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita harus mengisolasi diri, memperbaiki. Kalau dalam pengajian kita ini dinamakan dengan mautul ma'nawi. Filosofi seperti apa? Filosofi seperti kurma. Ya, kurma sebelum ditanam itu kan, dia akan ditimpa oleh batu, teman-teman. Ya, dia akan ditimpa oleh batu. Untuk apa? Agar si korma itu menghujam ke bawah akarnya. Setelah menghujam ke bawah baru diambil batu itu. Nanti dia akan tumbuh ke atas. Nanti ditimpa berbagai macam gelombang-gelombang, tidak akan ada apa-apa. Tadi ini jangan dicontohkan oleh para nabi-nabi begini, teman-teman. Mereka tahanus dulu, merenung dulu, mengambil jarak dari kehidupan. Untuk apa? Untuk melihat semakin dalam. Kalau kita tidak pernah melakukan itu, kita tidak akan ada jarak. Kita tidak mempunyai sudut pandang nantinya. Kita akan melekat dengan sesuatu yang sedang terjadi. Akhirnya tidak bisa kita perbaiki. Ya, kenapa orang lain ya kayak ini gitu? Kenapa kehidupan kita itu hambar, monoton, tidak ada pergerakan?
Karena kita melihat hidup itu dengan tidak menggunakan jarak. Padahal untuk melihat itu dibutuhkan jarak. Kalau handphone ini saya dekatkan terlalu dekat bisa ke sini, ya nggak bakal kelihatan gitu. Teman-teman nggak ngelihat saya pun nggak ngelihat teman-teman. Tapi ketika saya melihat ya, dengan dari jarak, maka nampak ya, objek di depan saya tuh nampak. Jadi ingat teman-teman, untuk melihat bukan hanya tentang penglihatan dan cahaya, tapi dibutuhkan jarak. Nah, ketika kita ingin melihat hidup kita lebih bermakna, lebih berwarna, dan lebih dalam, kita membutuhkan jarak. Nah, membutuhkan jarak ini ya dinamakan dengan al-i'tizal namanya, menyepi, menyendiri terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan sudut pandang yang lain tentang kehidupan. Seperti yang dikatakan udah sering ngomong, yang ngaji di sini tidak akan merubah apa-apa. Yang berubah adalah kacamata kita. Kita melihat kehidupan itu lebih berwarna, lebih berbeda. Kenapa? Karena kita mempunyai sudut pandang yang baru gitu. Seperti itu. Ya, ngaji itu tentang itu sebenarnya. Baiknya kalau diri sudah merasakan kemenangan, teman-teman hati-hati ya, hati-hati. Bisa jadi ya itu bukan fana. Itu adalah yang dinamakan dengan isolasi mandiri. Akhirnya kita merasakan ini, merasakan itu, begini dan begitu. Padahal itu adalah merupakan karakteristik kita yang memang kita ini penyendiri kan gitu ya, antisosial, nggak mau tahu terhadap kehidupan orang lain, itu berbahaya. Akhirnya kita mengatakan saya sudah fana, semua adalah Allah. Padahal dia memang tipikal orang apa? Introvert, tipikal orang yang antisosial. Kita bukan tentang itu ya, bukan tentang itu nanti. Ya bukan tentang itu nanti itu. Menyepi, menyendiri itu nanti ada suluknya. Enggak asal menyendiri, enggak. Ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Kita lagi ngisi energi, lagi ngisi bensin untuk melanjutkan perjalanan yang jauh. Jadi iktijal di sini sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka kita untuk apa? Untuk mengisi bahan bakar kita agar kita bisa meluncur lebih jauh nanti. Namanya nanti suluk mautul ma'nawi ya. Nah, lagi ngecas baterai gitu. Yang namanya ngecas kan untuk sesuatu kan, nggak ada orang ngecas untuk ngecas kan. Kenapa kamu ngecas handphone? Saya mah hobi aja ngecas handphone, kan nggak ada teman-teman. Nah, bedanya ya introvert dengan iktijal tuh di situ. Orang introvert, antisosial, dia memang hobi menyendiri. Dia menyendiri untuk menyendiri gitu. Kalau iktijal, menyendiri, menyepi, menepi untuk menemukan kehangatan bersama dengan Allah. Lalu pada akhirnya dia bawa kebersamaan ini, kehangatan ini, keintiman ini di tengah-tengah kehidupannya. Namanya ngecas baterai itu. Kan gak mungkin kita punya handphone dicas terus kan. Nah, ini ada manusia-manusia yang memang hobinya dicas gitu. Nanti dikasih cara panduannya. Nah, dikasih cara panduannya. Yang penting ngaji aja, ngaji ya. Bisa minum pakai tangan kanan teman-teman ya. Kalau ada yang komen, kenapa pakai tangan kiri? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga minum tangan kiri, nggak haram kok teman-teman, nggak haram, cuman nggak adab aja. Iya, goalnya kebermanfaatan. Nanti baterainya ada yang fast charge ya, ada yang lemot, makanya dikosongin dulu nih virus-virusnya biar apa? Fast charge. Karena teman-teman ya usianya bukan usia anak-anak lagi kan ya, bukan usia-usia pesantren gitu itu ya, usia-usia sudah sepuh ya, sudah sepuh, maka dihilangkan tuh dibersihkan ya. Ada yang batunya gembung ya, ada yang nggak bisa dicas pakai HP,
pakai casan. Harus diambil baterainya, ya pakai apa tuh namanya? Ada yang tahu nggak? Yang baterainya itu diambil dulu, terus disimpan casan kodok. Ya desktop ya, desktop ya. Casan kodok lah ya, casan kodok desktop ya. Karena kayak gitu teman-teman ya. Makanya dikosongin dulu biar apa, biar dicepetin gitu, nanti ngecas teras, nanti bisa teman-teman berperan. Nah, kita berperan nanti. Zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang saya tuh sedang panah, sedang menyepi. Sebenarnya bukan jadi menyepi, menepi itu untuk satu kebermanfaatan ke depannya. Ya. Kholwat, uzlah itu bukan untuk kholwat dan uzlah itu sendiri. Untuk apa? Untuk sesuatu yang lain ke depannya. Nah, ingat nih. Kholwat, uzlah untuk sesuatu yang lain. Untuk apa? Untuk melihat kebeningan. Bagaimana Rasulullah SAW juga melakukan itu. Sayyidina Musa alaihissalam juga begitu. Ya. Nabi Yunus begitu. Nabi Ibrahim begitu. Tapi tidak selamanya di situ kan. Siti Maryam juga begitu kan. Tidak selama di situ. Beliau keluar tengah-tengah umat, dakwah namanya itu kayak gitu. Iya bener, kholwat dan udah jadi sarana. Thariqah jadi sarana, kholwat jadi sarana, zikir jadi sarana, ilmu jadi sarana. Tetapi meranin masih boleh. Ya emang harus meranin. Ya meranin untuk kehidupan nantinya, untuk dakwah. Ya dakwah. Menjadi reminder tentang keberadaan Tuhan. Dakwah itu apa sih? Simpelnya begini. Dakwah itu menjadi reminder, pengingat kepada orang lain tentang keberadaan Tuhan. Karena kata Rasulullah begini, kun ma'allah, hendaklah kamu beserta dengan Allah. Fa'ilam takun ma'allah, kalau kalian gak mampu beserta dengan Allah, fakun ma'aman ma'allah. Kalau kalian gak mampu beserta dengan Allah, hendaklah kalian beserta dengan orang-orang yang sudah beserta dengan Allah. Ketika kita beserta dengan orang yang sudah beserta dengan Allah, sebenarnya kita sedang beserta dengan Allah itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kunu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kalian terus-menerus beserta dengan orang-orang yang shadiq. Siapa mereka? Orang yang sedang bersama dengan Allah. Ya, Allah mengajarkan bagaimana kita sadar adalah dengan cara apa? Beserta dengan orang-orang yang sudah beserta dengan Allah gitu. Kok saya tiba-tiba badan terasa dingin ya? Emang saya ubin masjid. Ubin masjid ya. Ya. Ubin masjid kayaknya saya itu. Kan dingin dan ubin masjid. Nah itu satu tuh ya. Pegang teman-teman tuh. Riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Nah, yang kedua, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang masbou banget ya, tentang masbou banget. Ini tentang apa? Tentang lebih mendahulukan kita mukhalatah, bergaul dengan makhluk. Ada indikasinya kalau kita memang disuruh atau indikasi kita ini bisa bergaul dengan makhluk. Ketika apa? Nih kita lihat. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzina la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin adalah yang yukhalitun nasa, yang mampu bergaul di tengah-tengah manusia, wa yasbiru ala adahum, kemudian dia bersabar terhadap apa yang datang pada manusia berupa berbagai macam virus ya, yang bisa menyakiti dirinya, tapi dia bersabar gitu. Tentang ucapan, tentang omongan, tentang komentar, tentang hasutan, tentang berbagai macam hal yang mampu menyakiti dirinya, tapi dia bersabar gitu. Ya, tapi dia bersabar. Tentang keanehan, ya, tentang banyak hal ya, banyak hal gitu. Ya, tentang banyak hal pokoknya. Aduh. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Tapi dia mampu bersabar. Kenapa? Karena dia sudah ngalamin duluan gitu. Ya. Dia bersabar gitu. Tentang apa? Tentang sesuatu yang menimpa dirinya, yang dihasilkan dari orang lain untuk dirinya. Sabar. Kenapa? Dia pernah ngalamin. Jadi kita bisa sabar menghadapi orang ketika apa? Karena kita sudah ngalamin fase orang tersebut gitu. Jadi kita tahu, oh ini lagi di fase ini, oh lagi di fase ini, oh lagi gitu. Jadi kita mampu memahami, oh ini lagi di pubertas agama nih, oh ini lagi pubertas ketuhanan nih, oh ini lagi di pubertas begini dan begitu. Akhirnya dia memahami. Jadi hanya ketawa aja. Yang penting kan itu tadi, terus berjalan ya, terus berjalan. Dia mampu bersabar gitu. Kalau nggak mampu bersabar ya jangan terjun di tengah-tengah masyarakat. Ya udah ngaji aja dulu ya, ngaji dulu. Nah kalau kita belum kuat berada di tengah-tengah masyarakat ya, lalu kita dakwah mengajak orang nih, akhirnya malu-maluin nanti. Banyak kan kejadian ya, banyak kejadian yang dulu itu misalnya ada tukang son di Piting ya kan, terus lagi ceramah bawa-bawa pedang, lagi ceramah goblok-goblokin orang. Kenapa? Nggak sabar teman-teman. Saya tuh curiga sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh lagi dimarahin sama istrinya di rumahnya. Akhirnya diceramah nih. Nah ketika ceramah, karena nggak bisa marah ke istrinya, akhirnya marah ke jamaahnya. Karena jamaah yang jadi sasaran empuknya gitu. Sebenarnya kayak gitu. Ya, sebenarnya belum siap ya, belum siap untuk apa? Untuk terjun ke masyarakat orang-orang kayak gitu. Jadi menjamaah jadi kena pelampiasan gitu. Ya. Jadi sama istri takut, sama jamaah kagak, ya udahlah. Jadi macan apa jadi singa podium kan gitu. Kalau di rumah ya jadi kucing anggora gitu. Minal ladzina la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Dibandingkan orang yang tidak bergaul dengan masyarakat karena dia tidak bersabar dengan apa yang datang dari masyarakat. Jadi kayak kayak ya kita ya ngasih materi di TikTok itu kan bukan tanpa resiko, banyak resikonya ya, banyak resikonya. Cuman ya kita harus siap ya. Harus siap. Oh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun oh itu surat Al-Hadid kalau nggak salah, Hadid ya, kalau nggak salah Al-Hadid. Coba teman ada yang tahu nggak? Udah tuh biasa tahu tuh Al-Hadid kalau nggak salah ya. Bukan Al-Hadid, perang tuh apa perang yang nggak ada tauznya bang, surat itu pokoknya.
Nah, kita akan lihat tentang fawaidul i'tizal. Apa sih? Ya at-taubah. Apa sih manfaat dari i'tizal? Ya, menyepi, menyendiri itu apa sih manfaatnya? Nah, satu teman-teman, ini beda. Kan saya bilang beda antara orang yang introvert dengan i'tizal ini kan. Karena i'tizal ini adalah bagian dari suluk. Nanti akan dijelaskan lebih dalam ketika kita membahas kitab Al-Hikam. Di awal-awal hikam itu dijelaskan tentang apa? Idfin wujudaka fi ardil khamul. Ya, nanti suluknya namanya suluk mautul ma'nawi. Teman-teman ambil suluk ini ya. Nah, fawaidul i'tizal. Manfaat dari i'tizal satu adalah al-firagu lil ibadati wal istinasu billahi. Ya. Al-firagu lil ibadati wal istinasu billahi. Al-firag ya, mempunyai waktu luang lil ibadati, untuk melakukan ibadah, penghambaan kepada Allah. Wal istinasu billahi, lalu ada waktu khusus untuk kita bermesraan dengan Allah. Itu pertama, ya hubungannya secara billah tuh, secara vertikal kepada Allah. Itu manfaat dari apa? I'tizal, menyepi, menyendiri. Manfaatnya untuk apa? Agar kita semakin mesra kepada Allah. Itu yang satu. Kalau ini tidak ada berarti bukan i'tizal, bukan suluk namanya. Karena kita memang sedang introvert, kecewa terhadap orang lain, kecewa terhadap dunia. Akhirnya kita menutup diri. Itu bentuk dari apa? Bentuk dari pelarian juga, teman-teman. Hati-hati. Saya sedang berserta dengan Allah. Sebenarnya bukan, itu bentuk pelarian diri kita. Kenapa? Karena kita kecewa terhadap dunia ini, kecewa terhadap masyarakat. Akhirnya kita menyepi, menyendiri. Ya, sebenarnya sedang lari dari kenyataan. Hati-hati teman-teman ya tentang denial ini. Ada fight, ada fly gitu. Fight, kita bertarung dengan realitas. Ada fly. Ya. Fly itu apa? Kita keluar dari realitas, menghindari realitas, kayak gitu. Nah, kalau i'tizal bukan introvert atau antisosial, sebenarnya dia sedang menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, at-takhalusu 'anil ma'asi allati yata'arradu laha al-'abdu ghaliban bil mukhalatati qal ghibati war riya'i wa musaraqati tab'i. At-takhalus, yaitu at-takhalus, membersihkan diri dari apa? Dari maksiat. Alati, yang sering terjadi laha kepada seorang hamba. Biasanya ketika apa? Bil mukhalatati, ketika dia bergaul dengan makhluk. Jadi diniatkan ya, ketika kita menyendiri, menyepi, bukan gini, ya Allah saya takut terhindar dari dosa-dosa orang menimpa saya, bukan. Ya Allah saya menyendiri, menyepi, kenapa? Karena saya tahu saya itu adalah orang yang sering berbuat dosa. Orang ketemu saya itu pokoknya bawaannya pengen gibah. Orang kalau ketemu saya itu bawaannya pengen maksiat. Saya sekarang ingin menyendiri agar apa? Orang-orang tidak terkena maksiat yang datang dari saya. Jangan dibalik teman-teman. Saya pengen menyendiri karena orang-orang tuh sudah banyak maksiat. Sombong namanya itu. Ya, itu namanya sombong, takabur namanya. Nah, harus dibalik. Baliknya gimana? Orang bergaul dengan saya banyak maksiat, akhirnya saya menyepi agar orang terhindar dari maksiat saya gitu. Ya. Seperti apa? Kalau ghibah seperti adanya ghibah, warya, sawab, wal musaraqati tab'i. Lalu ada percampuran tab'i. Apa itu tab'i? Tab'i itu adalah tentang saling tukar menukar keburukan namanya. Tab'i, tabiat gitu. Yang ketiga, al-khalasu minal fitnati wal husumat. Sedang membersihkan diri dari berbagai macam fitnah, wal husumat, dan permusuhan. Nah, yang keempat, ya kita singkat aja karena sudah mau maghrib. In kita utoma'in nasi, memutus dari apa? Toma itu kepentingan manusia.
Kita ingin menyepi, ingin menemukan tentang kesejahteraan diri kita. Ya kurang lebih seperti itu. Teman-teman, itu manfaat dari al-i'tijal. Nanti dibahas lebih dalam ketika kita membahas apa? Membahas kitab Al-Hikam yang berbicara tentang apa? Yang berbicara tentang mautul ma'nawi. Ya, nanti insya Allah dikasih suluknya. Cuman saya nggak bakal ngasih lewat TikTok. Ya, saya akan ngasih lewat Zoom nanti insya Allah. Dan nanti di bulan Ramadan ini selepas tahajud tarawih, saya akan kasih terus menerus materi seputar kitab Al-Hikam insyaallah. Emerald Indonesia. Ustaz mau tanya apa? Ya insyaallah nanti kita lanjutkan. Yang mana ayat? Saya nggak tahu. Az-Zumar ayat 6 yang mana? Insya Allah nanti malam kita ngaji ini ya. Ngaji apa? Ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Oh ini jaket dikasih sama ini siapa? Kang Diras. Sama Kang Diras dikasih ini. Bagus ya teman-teman. Nanti insya Allah nanti NK mau bikin jaket kayak gini nih. Ada bacaannya di ngaji aja ngaji. Ya, nanti ada bacaannya di sini. Ini logo ngaji kehidupan di sini. Bagus kan tuh. Ya nanti insya Allah kita bikin ini. Di sini di belakang ada gambar Abah Tito di sini nih. Sebagai apa? Godfather NK di sini. Dan Abah Haji Asep di belakang. Iya, humas sama kesepuhan harus ada sini nih dua. Nah, soalnya nanti desainnya mirip lah kayak gini. Bagus sih teman-teman. Bahannya juga bagus. Kalau baju kan kemarin mungkin gambar rodak. Mungkin kemarin yang baju kan kurang pada tertarik. Nanti kita bikin yang bombernya aja. Dan nanti susah dipesen ya kalau ada bojo newong. Enggak lah, bercanda. Masa ada? Enggak, pokoknya nggak ada gambar muka. Nggak ada. Simbol aja logo. Ini logo ngaji kehidupan. Ini tagline kita nih. Ya tagline-nya ngaji aja ngaji. Ya, ngaji aja ngaji. Belakangnya mungkin ada bacaan every moment single celebrate ya. Every single moment celebrate. Ya, insya Allah. Kemarin ngobrol panjang lebar sama teman-teman yang lain tuh, bahwa ya kita ke depannya bakal lebih maju lah ya, bakal banyak progres. Karena itu tadi salah satu tanda kita ini sedang berjalan menuju Allah, banyak yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentang apa? Kebermanfaatan. Untuk siapa? Untuk umat gitu ya, untuk umat, bukan untuk majelis kita doang, tapi kita berpikir untuk umat. Kalau kata Abah Haji Asep ya, ya, kemanfaatan kita untuk siapa? Untuk seluruh orang Indonesia ya, kedepannya seperti itu. Jadi banyak progres yang akan kita gunakan. Mas open diskusinya. Ya monggo silakan. Amin ya Allah. Si Hanif Arumi. Amin. Beda lagi. Beda.
Beda lagi sebenarnya tentang every single moment celebrate itu tentang apa? Tentang memperingati kehidupan, merayakan kehidupan. Jadi perayaan kehidupan. Kan kita ngaji kehidupan. Nah, every single moment celebrate adalah tentang apa? Tentang merayakan kehidupan gitu. Tentang merayakan kehidupan. Nah, selama ini hidup itu tidak pernah kita rayakan kan gitu. Nah, kita mencoba untuk merayakan kehidupan gitu. Ustadz suluk sama self love bedanya ya beda jauh tuh. Apa? Ada apa? Ini vokalis kita kemana aja nih? Spiritual awakening sama suluk itu setelah spiritual awakening. Jadi spiritual awake itu kan bangun, ya bangun. Setelah bangun mau ngapain? Berjalan kan? Nah berjalan itu yang dinamakan dengan suluk. Tentu orang berjalan itu kan sedang menuju ke arah sesuatu. Menuju ke arah sesuatu namanya matlab, tempat yang kita tuju. Untuk berjalan kepada tempat yang kita tuju, nah, perjalanan ini dinamakan dengan suluk. Pelakunya dinamakan dengan salik. Ada cara untuk bersuluk dinamakan dengan taslik. Siapa yang ngasih suluk? Namanya mursyid. Mursyid itu bukan sesuatu yang horor. Wah mursyid enggak. Mursyid itu bahasa kerennya ya adalah seorang guide, tour guide teman-teman, tour guide. Nanti bapak ibu semuanya setelah ini akan ada ini. Oh ini namanya pohon ini namanya tangkal ini. Gitu. Nanti setelah ini ibu-ibu bapak-bapak persiapkan ini, nanti kita akan menghadapi sungai. Ya tour guide aja, nggak bukan sesuatu yang wah gitu, enggak. Di pikiran kita mursyid itu udah tua. Ya udah tua, udah nggak demen apa, udah nggak demen makan, udah nggak demen tidur, udah nggak demen duit, udah nggak demen apa gitu. Jadi hayalan kita nih tentang mursyid, kita cari nih hayalan kita di hidupan nyata yang nggak bakal ketemu teman-teman. Kita aja untuk melakukan hayalan kita nggak bakal bisa kok. Kita punya citra tentang mursyid itu begini. Coba lakuin sama kita, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah kita ingin membuat satu realita yang kita sendiri juga tidak bisa kita lakukan. Akhirnya kita nggak ketemu-temu dengan mursyid. Kenapa? Sebenarnya kita sedang menjajakkan konsep mursyid kepada kehidupan. Akhirnya nggak ketemu-ketemu. Saya nggak ketemu mursyid. Zaman sekarang susah banget mursyid. Ini ada zaman akhir. Akhirnya begitu. Ya pembimbing, dia yang sudah nyampe duluan, balik lagi, ngarahin. Namanya tour guide tuh. Dia kan ngarahin doang. Bapak ibu nanti setelah ini ada sungai, tolong handphonenya ininya masukin ke dalam plastik karena kita akan melalui sungai. Beres dari sungai, oh teman-teman semua, ibu bapak-bapak, setelah ini kita akan mendaki jalan yang tinggi. Persiapkan sepatunya, persiapkan tongkatnya, karena yang akan kita lalui ini jauh. Kalau ibu-ibu sekarang kita sudah berada di tempat peristirahatan. Kalau ada yang mau istirahat, nanti di depan akan ada tukang makanan, silahkan dibeli, kan gitu, ngarah-ngarahin ya. Ngarah-ngarahin. Nah kadang yang diarahkannya merasa lebih tahu jalan gitu. Enggak, kayaknya ini salah, ini tour guide ini salah, ini orang. Akhirnya dia nyari jalan sendiri, mentok salah, ini tour guide-nya ini. Akhirnya nyari jalan
sendiri melipir namanya. Mentok-mentok juga. Kalau udah mentok nyalain apa? Nyalain kembang api. Tung. Nyalain kembang api. Tandanya dia sedang nyasar, bukan sedang merayakan itu. Tandanya sedang nyasar. Apa sih simbol dari kembang api itu? Berisik. Ya berisik. Itu tandanya dia sedang mentok. Kalau orang yang sudah nyampe diam aja teman-teman, menikmati kan, beda. Ya. Tandanya antara orang nyampe dengan nyasar tuh beda. Orang nyampe diam, orang yang mentok berisik, nyalain kembang api. Ya. Jadi teh kurangnya sebarang teh. Kena 7 gope. Kamil mukamil tuh gini, kamil sempurna, mukamil menyempurnakan. Jadi sempurna dan menyempurnakan, udah gitu aja. Jadi bukan hanya, jadi kan gini teman-teman, pernah nggak ketemu dengan orang begini, guru kita sekolah, kita ini pernah nggak sekolah, ya sekolah matematik, sekolah ada guru matematik, dia jago matematika teman-teman, tahu rumus-rumus, tapi ketika menjelaskan ke muridnya nggak ada yang paham. Namanya itu kamil. Ya kamil aja itu. Tapi teman pernah nggak ada satu guru fisika, ekonomi, guru bahasa atau apapun itu, selain dia memahami materinya, juga dia mampu menjelaskan materi itu. Itu yang dinamakan dengan kamil mukamil. Dia paham, mampu memahamkan orang lain. Jadi mursyid kamil mukamil adalah dia yang paham tentang Allah, lalu dia mampu memahamkan orang lain. Itu yang dinamakan dengan kamil mukamil gitu. Ya. Simpelnya kayak gitu ya, saya bahasakan dengan bahasa yang simpel aja tuh. Waalaikumsalam, Mas Dwi sehat ya. Neng Daryati. Ya, kayak gitu teman-teman ya, kamil mukamil, orang yang paham matematik dan dia juga mampu menjelaskan tentang matematik itu, sehingga orang-orang yang mendengarkan paham dan tertarik kepada matematik. Enggak, saya emang enggak kayak gitu kan, lucu. Bisa cara membersihkan hati, ngaji. Hati kita kotor dan lain sebagainya itu karena ilmu kita. Maka kalau ingin membersihkan hati ya dengan ilmu. Kalau lagi kita meleng dikit penyesal kelewat, makanya jangan meleng ya, jangan meleng. Harus kayak mata elang, awas gitu. Nah teman-teman semua, nanti malam kita ketemu lagi. Saya mau makan ini tuh, apa namanya, cempedak. Enak banget cempedak, bener loh. Jadi buah yang paling enak setelah durian cempedak ternyata teman-teman ya. Coba beli cempedak goreng, itu rasanya luar biasa. Kang Arif mana nih, Kang Arif belum ngirim lagi cempedak. Meleng ya, nundutan. Kalau mau ngobrol sama Pak Ustadz gimana ya, datang langsung ke rumahnya, bawa cempedak. Ya teman-teman, oke, saya pamit dulu ya, mau ini dulu ya. Ini kenapa keluar grup atuh? Masuk lagi grup lah, ngapain keluar grup? Masuk aja. Kadang saya tuh nggak ini, kadang saya lupa gitu. Masuk grup aja. Kenapa ada grup? Biar satu saluran.
biar satu saluran gitu, ngajinya enak jadinya. Ya. Malam ini jam berapa? Ya siap kan. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Kalau ikut grup bisa. Kalau mau tanya-tanya pribadi WA aja Japri. Kalau udah darurat saya telepon. Saya bisa begitu. Ya kalau udah darurat saya telepon. Tapi kalau masih ringan-ringan saya Japri. Kalau misalnya ringan banget, saya cuman bilang nanti ngaji aja, ketemu jawabannya gitu. Kalau mau ikut ngaji silahkan ya, dicatat nomor saya nih ya. Ini nomor saya mana ya? Ini saya tulis di sini aja ya. Oke, ya. Nanti teman-teman bisa dicatat 083873344346. Nah itu nomor saya tuh ya tuh. Nah itu nomor saya tuh di Bogor, pengajian di Bogor. Tapi satu syaratnya, kalau udah masuk grup jangan keluar teman-teman. Itu pasti ada bisikan-bisikan aneh ya, ada bisikan-bisikan aneh sebenarnya tentang apa, kayak saya harus keluar nih kayaknya. Tapi teman-teman di grup-grup yang lain kan nggak keluar kan. Banyak tuh grup mancing, grup ibu-ibu gazebo, grup RW, grup ini dan itu kan banyak tuh, ya kan. Tapi temen nggak keluar kan. Kenapa harus keluar dari pengajian coba? Yang jelas-jelas kita ngaji, nggak ngapa-ngapain kok. Nggak sedang bahas politik, nggak sedang membahas dunia, tidak sedang membahas apa gitu. Yang kita bahas ngaji aja gitu, ya kan? Itu udah bisikan-bisikan, itu harus dihilangkan kayak gitu-gitu. Kecuali saya ngajarin teman-teman nyolong, ya, ngajarin membunuh, ngajarin apa, ngebom, makar, bugot, teman boleh keluar. Selagi kita berbicara ilmu, ada dasarnya. Ya udah teman-teman diem aja di situ kan. Itu pasti ada bisik-bisikan yang kayak gitu-gitu ada, tapi jangan direspon. Ya, jangan direspon kayak gitu-gitu. Saya dulu awal ngaji begitu ke guru saya. Jadi apa ya, ibaratnya selalu mencari kesalahan. Ya mencari kesalahan. Sebenarnya itu bukan salah guru saya. Salah kita mempunyai anggapan tentang guru itu harus begini gitu. Nah ini yang coba kita realisasikan terhadap orang lain, yang sebenarnya untuk kita saja nggak bisa gitu. Lalu kita asosiasikan kesempurnaan ini kepada orang lain gitu. Kita sendiri aja nggak mampu, apalagi orang lain kan gitu. Nah ini yang dinamakan dulu ya, pas zaman Rasulullah, para kafir Quraisy itu bilang, Rasulullah bukan nabi kayaknya, makan kayak kita, beristri pula, jalan-jalan di pasar pula gitu. Bukan nabi kayaknya gitu. Karena mereka sudah punya konsep nabi itu harus nggak nikah, nabi itu tidak boleh makan, nabi itu tidak boleh jalan di pasar gitu loh. Dia punya konsep seperti itu. Ya. Mau siap Kang Dadang. Mana Ustaz nggak tahu? Ada nomornya. Pengetahuan efek yang mana ya? Ya teman-teman, intinya kalau mau masuk grup japri aja saya ya. Tapi satu syaratnya jangan keluar dari grup. Karena saya tuh orangnya perasa teman-teman, masalah itu. Kalau saya masa bodoh amatan,
ya teman-teman keluar nggak apa-apa. Saya tuh perasa orangnya, perasa tuh ini udah masuk itu tuh kayak udah ada kaitan kan, tak gitu ya, udah ada kaitan nih, tiba-tiba keluar. Saya tuh kepikiran nih orang gimana nasibnya gitu. Masalahnya itu teman-teman. Kalau saya orang yang masa bodoh amatan kayak penceramah gitu kan, ceramah di situ, kasih amplop beres ya udah bodoh amat kan gitu. Masalahnya bukan itu, bukan seperti itu masalahnya. Kalau masa kayak gitu mah gampang, ceramah aja di mana-mana gitu. Tapi nggak ada keterkaitan kolbu kan. Masalahnya begitu saya itu. Ketika udah ada yang masuk grup, saya anggap ya udah kita jalan bareng-bareng nih. Terus saya keluar nih, terus saya kepikiran dong, ini orang gimana nasibnya gitu. Kalau dia baik ya alhamdulillah. Kalau enggak saya sedih gitu. Masalahnya di situ teman-teman. Iya betul. Ya insya Allah nanti malam kita ketemu lagi, kita ngaji lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Ya nanti untuk yang ke Bromo ya dijaga kesehatannya, karena perjalanan kita jauh panjang. Niatkan untuk sama-sama kita bertakarub kepada Allah. Ya nggak apa-apa, yang penting ngaji ya, ngaji jaga ritme ngajinya dijaga. Nah ya teman-teman semua saya pamit dulu ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi malam, nanti diumumkan lagi di grup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau masuk grup di Japri aja, nanti saya kasih nomornya di Japri aja ya. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman semua ya. Ini lagi apa? Lagi ngopi dulu ngopi. Ya, terima kasih banyak teman-teman ya.